Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Freedive. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman buat ngobrol sama salah satu instruktur freediving di kota Jakarta. Dia ini adalah salah satu instruktur kita dan salah satu pendiri dari sekolah freediving di Jakarta. Kalau kalian kenal dengan nama Selam Bebas Indonesia, nah dia inilah 01-nya, dia inilah orangnya. Kenapa saya ajak dia ngobrol bersama Melanesia Freedive? Karena menurut saya si bapak ini, saya udah kenal dia sudah sangat lama. Si bapak ini punya dedikasi sama freediving sangat-sangat patut diacungi jempol. Sangat menginspirasi buat teman-teman semua karena dia mulai startnya itu memang dari awal. Dia start memang dari nol, dari berkomunitas, belajar sedikit demi sedikit, akhirnya jadilah beliau seorang instruktur. Oke, teman-teman. Boleh. Sip. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya perkenalkan beliau ini adalah salah satu instruktur freediving Indonesia. Nanti kurang lebihnya saya coba tanya sama dia. Om Anton, boleh perkenalin diri sama teman-teman, singkat, padat, dan jelas aja. Silakan. Oke, nama saya Anton Hartanto. Gila. Umur sekarang udah 40-an plus lah. Gila, masih muda. Semangat. Masih muda ya. Kebetulan jadi instruktur tuh setelah cupe. Boleh. Nggak berapa lama setelah cupe, ya itu sempat komunikasi kita kan gimana caranya, gimana jadi instruktur. Terus berkecimpung di dunia air tuh sebenarnya 2009. Ya, itu baru mulai masuk laut gitu. 10 tahun yang lalu. Saya takut dalam dulu tuh, takut laut dulu. Tapi karena ada kerjaan, jadi ya mau nggak mau main di laut gitu. Terus sekarang buka sekolah kursus selam itu Selam Bebas Indonesia. Saya ngasih nama lokal karena biar gampang diingat sama orang Indonesia lah. Betul, paham. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, saya ini sebenarnya kenal Mas Anton berawal dari Cikini Freediving. Ya Mas ya, jadi boleh saya nggak tahu Cikini Freediving itu sekarang masih ada atau karena pasca Mas Anton masih ada ya, karena pasca Mas Anton jadi instruktur akhirnya berubah jadi Selam Bebas Indonesia kah atau Cikini Freediving itu masih ada atau gimana nih Mas? Selam Bebas Indonesia itu untuk sertifikasi. Nah, latihan rutinnya di Cikini Freediving. Jadi saya bikin 2 sekolah sama klub. Oke. Jadi awal agak sedikit cerita soal Cikini Freediving. Jadi awalnya tuh sebelum Cikini Freediving itu terbentuk, saya kan sama Sofi berdua nih punya travel kan. Travel itu spesialisasi wisata bahari dan kepulauan. Jadi mau nggak mau setiap minggu itu ke laut. Oh, jadi Mas Anton punya travel agency? Ya, punya travel agency itu dari 2009. Dan awal terbentuk travelnya itu pun dari pertama kali saya sama Sofi ke Phuket. Ke Thailand. Dan waktu itu saya masih takut laut, masih belum tahu underwater itu kayak apa. Nah, Sofi yang kenalin saya. Jadi yang kenalin laut tuh dia sebenarnya. Oke, jadi saya baru tahu juga sih. Saya baru tahu ini Mas Anton punya travel agency. Tahunya saya cuma instruktur freediving. Oke, cerita sedikit dong tentang Cikini Freediving. Nah, itu. Jadi dari 2009 itu saya buka travel dan kebanyakan tamu-tamu saya ini suka sama laut, sama pantai, tapi takut air. Mereka suka underwater, suka ngeliat ikan, suka ngeliat karang, tapi mereka takut air. Nah, dari situ kita 2014 itu Desember kita bikin komunitas tadinya. Dan targetnya tuh tamu-tamu saya yang ikut travel waktu itu. Jadi biar mereka belajar snorkeling, belajar berenang. Jadi kalau misalnya mereka ke pulau lagi, mereka nggak takut. Udah ada skillnya ya? Kolam gitu. Ya, ngasah skill untuk minimal untuk dia bisa berenang. Iya. Tapi sama snorkeling gitu. Iya, tapi kalau balik lagi kalau kita ngomong Cikini Freediving kan salah satu komunitas ya. Kita ngomongnya komunitas ya. Itu yang cukup lama eksis di Indonesia. Iya, udah lumayan. Ini siapa yang bentuk, siapa pendirinya? Apa Mas Anton, apa ada orang lain? Ya, yang bentuk Cikini Freediving itu saya Mas Sofi. Oke. Tadinya kita konsepnya masih komunitas, siapa aja boleh datang, siapa aja boleh latihan, dan
dan masih komunitas. Jadi keluar masuk orang gitu. Itu tahun berapa, Mas? Tepatnya tahun berapa didirikan itu? 2014 Desember. Oke. Ya karena ya maksudnya terus Mas. Nah, terus mereka latihan, datang belajar berenang. Nah, terus saya pikir tuh, setelah itu saya tahu kalau di Indonesia itu baru ada sertifikasi free dive. Oke. Di situ baru tahu. Nah, oke. 2015 saya ngambil level 2 rekreasional. Baru 2015 saya ngambil. 2015. Iya, tapi kan sebelum itu Mas Anton udah free dive dulu toh. Jauh sebelum itu. Iya, snorkeling terus nyelam biasa aja lah gitu. Karena kan untuk ngambil foto tamu kan saya harus agak nyelam gitu kan. Ya, oke. Tapi itu juga masih yang 5 meteran, 3 meteran lah gitu. Karena kebutuhannya untuk dokumentasi travel tadinya. Oke, ya terus Mas, Cikini free diving. Nah, setelah tahu ada sertifikasi, masuklah saya sama Sofi berdua tuh join ngambil AIDA 2 di Jakarta. Nah, terus tahu deh tuh baru kalau ini nggak bisa sembarangan gitu. Oke. Nah dari situ baru kita nyaring. Udah bukan komunitas, klub bentuknya. Jadi emang yang benar-benar dia mau coba gitu loh, mau latihan. Mau belajar free diving yang benar lah ya. Nah itu baru masuk jadi klub. Tapi sampai sekarang masih eksis Cikini free diving? Masih eksis. Masih. Oke. Dan kalau dulu kan masih latihan yang biasa lah, masih belum nggak ada nge-push, nggak ada apa, cuma safety di air aja dulu. Tapi sekarang udah lebih rapi ya. Nah sekarang udah klub dan harus bersertifikasi. Oke, jadi buat teman-teman di area Jakarta, kalau kalian memang ini namanya Cikini karena memang mainnya di sekitar Cikini atau ada alasan khusus namanya Cikini? Awal terbentuknya tuh di kolam Cikini. Oke. Dan kenapa kita bikin namanya Cikini Free Diving? Karena kalau ngebentuk satu organisasi atau sebuah organisasi ya kalau pakai nama tuh kayaknya lebih bagus. Oke. Jadi buat teman-teman di daerah Jakarta yang pengen gabung di klubnya Om Anton, kalian bisa join ke Cikini Free Diving. Di situ banyak sekali teman-teman yang belajar dari nol tentang free diving, mau yang tidak tahu berenang sampai akhirnya tahu berenang, semuanya ada di sini. Oke, Cikini Free Diving. Dan kalaupun memang kebetulan dia sertifikasi di luar nih, misalkan di Bali ngambil sertifikasi, mereka udah bersertifikat, itu bisa gabung di Cikini Free Diving karena syaratnya emang harus bersertifikasi. Iya. Nggak mesti dari saya sertifikasinya. Iya. Gitu. Oke, jadi teman-teman juga jangan malu, jangan sungkan. Mereka welcome buat teman-teman semua dengan catatan mereka lebih memprioritaskan yang sudah punya sertifikat free diving atau lisensi free diving. Jadi kita coba flashback lagi. Jadi Mas Anton ini memang betul-betul cukup lama banget saya kenal dengan dia dari awal-awal saya juga merintis karir. Jadi kita sama-sama belajar dari nol lah ya. Saya tahu banget dari awal. Ya, survive-nya dia dari Cikini Free Diving itu. Nah, tadi dia juga sudah sempat bahas kok, padahal saya baru mau nanya, kenapa sih akhirnya mau tercertified? Nah, dia tadi jawabnya ya karena pekerjaan, kemudian memang butuh upgrade skill sedikit lah ya. Nah, akhirnya dari tahun 2015 kemudian memberanikan dirilah jadi instruktur. Nah, kemarin kalau nggak salah ngambilnya di luar negeri ya, itu bisa cerita sedikit dong, cerita singkat aja tentang waktu di Filipina. Proses mau ngambil itu sampai akhirnya pulang ke Indonesia lagi. Nah, karena udah punya klub, jadi kalau misalnya mereka mau bersertifikasi, saya nyarankan mereka untuk ngambil sertifikasi di instruktur yang ada. Kan waktu itu saya pernah juga kontak Bang Cupe kan, terus kontak ke Apnea Culture, kontak ke Let's Dive. Jadi ada, kalau misalkan dari klub kita ini ada yang mau ngambil sertifikasi, kita oper tuh, kita saranin ngambil di sini gitu. Nah, kita mikirnya gini jadinya. Saya Mas Sofi mikir kalau kayak gini, kayaknya nggak asik aja gitu. Nah, waktu itu akhirnya saya lanjut gitu, ngambil 4, terus di Jakarta sama Let's Free Dive, terus langsung ke Filipina ke Free Diving Planet.
Oh, ke Planet, ke siapa? Nah, JP. ya, JP. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dia latihan rutin di sini, terus ngambil sertifikasi di sini juga. Ya, gitu. benar. Secara bisnis itu make sense, masuk akal banget. Ya, dan segala secara chemistry juga kan dapat. Iya, betul. Karena Mas Anton yang nge-handle mereka dari awal. Ya, gitu. Dan Betul. mungkin mereka agak sungkan tadinya kan, misalkan ke instruktur yang lain mungkin agak sungkan. Iya, Jadi pas saya naik, ya udah saya mulai mengarahkan mereka yang tadinya nggak bersertifikasi jadi bersertifikasi. Ya, betul. Nah, terus menurut Mas Anton sendiri, perkembangannya menurut dari awal, tahun berapa sih kemarin jadi instruktur? Tahun 2016? 2015. Oke, jadi total kalau misalnya 2017, sorry, 2017. Iya, 2016, 2017 lah ya hitungannya. Iya. Gimana perubahannya pasca jadi instruktur dan waktu sebelum jadi instruktur, kira-kira ada yang berpengaruh nggak sama si komunitasnya ini sendiri sampai akhirnya bikin selam bebas? Atau memang sengaja pengen bikin yang selam bebas sekolahnya dan komunitasnya yang si Cikini Free Diving ini banyak yang isu-isu yang berkembang soalnya. Nah, jadi kalau dulu mungkin mereka malu masuknya itu atau nanya-nanya awalnya karena mereka belum bisa berenang tapi mau gabung karena belum ada. Saya kalau bikin klub itu kan ada iuran. Jadi ada iuran. Nah, terus kalau misalkan dari selam bebasnya bikin jadwal itu nanti ya takutnya ada yang teori itu jadi keganggu. Teori sama pool gitu. Jadi setelah dia teori sama dia pool sesi kan dia harus ada maintain latihan mingguan. Nah, selam bebas tuh nggak bikin jadwal, jadi saya arahkan mereka ke Cikini. Oh, gitu. Ya, betul. Dengan syarat ya tadi dia udah bersertifikasi, terus dia mau bayar iuran gitu. Jadi selam bebas tuh nggak ngenain iuran, dia cuma sertifikasi aja. Ya. Terus animonya teman-teman di Jakarta sendiri sama selama ini menurut Mas kayak gimana? Jadi kalau di Jakarta ya seiring perkembangan sosmed sih sebenarnya. Ya. Mereka pengen punya foto pertama itu. Ya. Yang punya foto underwater. Ya. Karena mereka ngelihatnya itu mudah gitu kan. Cakep. Mereka nanya, kita mah jawab aja nanya. Ya biasa kita sebar foto terus kan buat mereka pengen. Nah, animonya sih ya kebanyakan ya dari orang-orang yang udah pernah nge-trip. Jadi sebenarnya konsepnya nyambung sama travel saya dulu. Oke. Biasanya yang mereka ngambil kelas itu dia baru pulang dari Labuan Bajo, baru pulang dari Bunaken, baru pulang dari Belitung gitu. Dia begitu pulang ke Jakarta cari tahu. Iya. Jadi ya singkat ceritanya seperti Mas, saya mau ngobrol-ngobrol soal sedikit tentang flashback dulu. Kira-kira menjadi seorang instruktur ini susah nggak Mas? Karena ini kan zaman sekarang instruktur mulai banyak ya teman-teman udah mulai banyak yang akhirnya merintis karir menjadi seorang instruktur, kemudian banyak tidak. Zaman dulu kan memang kita juga nggak bisa bilang loh teman-teman yang sekarang jadi instruktur ini perjuangannya mereka seperti apa dan segala macamnya kan kita nggak tahu. Nah, dari sudut pandangnya Mas Anton sendiri deh, untuk menjadi seorang instruktur itu gimana sih? Kalau kita mau ngomong gampang banget, susah banget, kira-kira seperti apa prosesnya? Yang pasti sih kalau misalkan sebelumnya itu dia harus punya keinginan dulu sih. Keinginan untuk jadi instruktur. Ya, keinginan untuk dia bisa mencapai apa yang dia pengen. Kalau misalkan dia pengen, misalkan dia punya, kayak saya sih flashbacknya ke saya karena saya pengen banget untuk ngebantu teman-teman di klub. Jadi ya dengan keinginan kuat saya pengen jadi instruktur, ya otomatis jadi latihannya kan ngikut. Tapi gitu. Memang jadi gimana? Susah apa gampang, Mas? Kalau sebenarnya kalau buat saya pribadi sih course-nya sih nggak terlalu sulit. Yang sulit itu sebenarnya ya ini proses setelahnya sebenarnya. Betul. Ya kan? Jadi kita nyari muridnya, proses itunya sebenarnya. Mempertanggungjawabkan
beban Ya, sebagai seorang terus instruktur ini yang memang ya sebenarnya susah. kita harus ngejagain orang yang udah kita certified untuk tetap melakukan hal-hal yang kita Yang baik ya gitu kita ya. jangan sampai begini, jangan sampai begitu gitu. Ya, jadi Kan ada memang rule-rule tersendiri yang harus kita ya, tekanin ke mereka. betul. Jadi teman-teman seperti yang tadi dia bilang, seperti Mas Santo tadi ngomong, sebenarnya untuk menjadi seorang instruktur itu memang tidak terlalu susah. Kalian punya duit, kalian punya keinginan yang Ya, kuat. Apalagi di zaman yang sekarang penting di Indonesia pun sudah ada. Jadi si Jason Hakim Let's Freedive itu sudah jadi trainer. Mungkin jadi dia ya juga sudah bisa mensertified orang untuk di jadi instruktur. Indonesia pun sudah bisa di mana si ada 2 lagi di Bali, si Menjangan, si di pemutaran. Mosia, ya, Iya, pemutaran si Joshua juga udah Jos. bisa. Jadi Hmm, sebenarnya sudah tidak terlalu ribet dan mungkin teman-teman sudah agak lebih hmm, mudah lah untuk bisa mencapai titik itu. Nah, yang jadi masalah ini adalah setelah itu. Makanya kita kita selalu ngomongnya kalau kalian memang nggak punya planning yang bagus, nggak punya perencanaan yang baik, lebih baik jangan dulu menjadi seorang instruktur kalau hanya untuk ya, mencari titel. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya prospek yang bagus dan lain-lain, silahkan lebih bagus lagi. ya.